Dugaan korupsi gedung RSUD Al Ihsan, negara rugi 12,8 miliar. Nah, hal ini mah bisa jadi ruwet gitunya. Perubahan nama di Rumah Sakit Al Ihsan janten Rumah Sakit Welas Asih, dan itu sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur gitu. Adapun dua alasan utamanya adalah pertama, sejarah kelam Rumah Sakit Al Ihsan karena terjadi korupsi. RS Al Ihsan diganti nama menjadi Welas Asih. Aya naon cenah Kang Dedi jeung dari wakil ye warga-warga Bandung. Aya naon eueuh nanaon. Urang berpikir positif thinking nya, ulah sok dikait-kaitkeun nu politik gitu. Yang menyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan jadi Rumah Sakit Welas Asihnya. Dengekeun ya. Tuh begitu katanya Pak Ustad, daripada Al Ihsan dipakai korupsi mending keneh Welas Asih gitu kan. Ari Welas Asih mah rek dipake jungkir palik gitu naon gitu. Da judulna ge Welas Asih lain Al Ihsan, tapi dipakai korupsi, dipakai alat korupsi cenah kitu Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kerasukan ruh Prabu Siliwangi ketika kemarin di Depok. Di saat orang lain membicarakan pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih, Bahar Alfian Tanjung pasti malu melihat ini. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin anu rakyatna eueuh nu lapar. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean. Pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting. Eta pamimpin santri. Satuju teu? Well teu? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sare ti peuting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bareng sama mamamu nggak di rumah? Enggak. Ditinggalin sama mama? Iya. Ditinggalin? Iya. Bapak kemana? Sama juga. Pergi juga? Iya. Mama pergi. Bapak pergi. Iya. Kamu ditinggalin sama mama kamu ditinggalin sama bapak kamu. Iya. Kamu tinggal sama Bibi. di rumah. Iya. Punya adik nggak kamu? Punya. Di mana adiknya? Itu di Bibi. Oh ini. Adiknya mana? Ini. Ini bibinya. Sini ceritanya gimana ceritanya? Ini ceritain. Bapak kamu anggota DPRD bukan? Bukan. Ya siapa tahu bapaknya DPR dari perkawinan yang tidak diketahui. Siapa tahu ya bener. Bapak kamu namanya Peradi bukan? Pradi. Iya bu. Mohon diceritakan, ini riwayatnya gimana anak ini? Eja ini diurus sama aku dari bayi. Bayi? Iya, karena dia nggak kayak orang tuanya tuh lantarin. Hah? Orang tuanya nggak begitu ngurusin bapak. Orang tuanya nggak begitu ngurus, tapi suka ketemu? Jarang, untuk nengok aja enggak. Enggak. Diurus Dia sama bayi? Dari aku. Waktu diurus sama bayi ditinggalkan gimana? Ya ditinggalkan, jadi sama ibu aku dibawa, terus ibu aku meninggal. Ibu ada hubungannya dengan dia? Ada, bibi. Jadi bapaknya dia kakakku. Oh tapi ditinggalin sama ibunya. Bapaknya di mana? Bapaknya sama ibunya ya. Tapi Di mana? Di Bogor, di daerah Pemda. Kadang bapaknya tuh pindah-pindah, jadi nggak. Tapi nggak punya rumah tetap. Nggak. Ibu ngurus dia. Iya. Akhirnya Bayi, dia iya. punya adik. Ada dari itu ada. Cuma dia doang yang Yang ditinggalin. Iya. Ini anak ibu. Iya. Nah kemudian hubungannya dengan sekolah? Dia belum terdaftar dari kakak, dari pihak bapaknya tuh nggak terdaftar. Kartu masuk keluarganya kakak. belum masuk sehingga nggak bisa sekolah. Iya. Kalau menurut saya sih hari ini ya, Iya. karena sekolah itu adalah hak setiap warga. Ini harus di Jawa Barat Pak Sekda bikinin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap warga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Itu hak setiap warga.
Nanti banyak anak terlantar yang tidak bisa sekolah gara-gara aturan administratif. Sudah terlantar nggak sekolah. Pak Sekda hari Senin siap bikinin surat edaran. Sekolah adalah hak seluruh warga negara. Terutama yang kalau gini loh, kan tujuannya dibikin kakak-kakak itu untuk domisili, ya kan? Tetapi kan harus diricek dulu. Kalau memang dia sudah di situ sudah lama, kemudian tidak punya kakak, berarti dia sudah domisili. Cukup RT-nya yang jelasin. Ini apalagi ini harus disisir. Ya udah jangan nangis, aku bukan marahin kamu. Oke. Jadi ini diurus sejak kecil sama ibu. Ibu kerja apa bisa ngurus anak kakak? Aku. Aku jualan es Di tempat kerja es. Di tempat Iya, jualan. jualan es. Di Iya. mana jualan esnya? Di Jalan Halidayah. Esnya dingin. Iya, es. Maksudnya jualannya keliling. Enggak ada tempatnya. Jadi bos yang nyariin tempat, aku tinggal Sehari kerja. dapat berapa? Kalau sehari, kalau gaji aku sehari 30.000. Ibu kerja Iya, aku di kerja. tukang es. Iya. Ibu kerja di tukang jualan es. Iya. Sehari 30.000. Iya. Berarti sebulan dapat 1.200.000. Kurang lebih ya. 900 sebulan. Oh ya 30 hari ya. Iya. Oh 900.000. Suami kerja apa? Suami aku jual itu jaga warung. Di warkop juga di daerah sini. Dapat berapa? Dia sehari 50. 1,5 juta. Jadi sekeluarga ini dapatlah 2.400.000. 2.400.000 ngurus ini. Iya. Tapi ibu sayang sama dia. Sayang banget. Dia suruh ikut bapaknya aja, nggak maunya sama bibi aja. Tapi pengen nyekolahin. Pengen dari dulu dia sampai sekolah, cuma kan kendalanya itu dia nggak bisa. Nanti besok sama wali kota sekolah ini SD selesai. Nih buat beli baju sekolah segala macam. Ada teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya, makasih banyak, makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu, karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan, adopsi, rumit lagi. Ya, udah. Ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib, negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing, jujur aja. Di zonasi nggak terima, nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi, muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti? Ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja. Ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi, muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta ya,
Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar ya, untuk bekal ke depan, karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Ridho nggak saya simpen duitnya ya, nanti Pak Kepala, Pak Direktur Bank Jabar sini Pak Direktur Bank Jabar, Pak Dirut. Nah ini Pak, nanti 40 juta, 50 juta harus tetap, tabungannya harus tetap 50 juta, nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya, ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal dari sekolah ya. Nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya, nanti biang Pingcap di sini yang ngurusin ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam, ini menarik banget, itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Ya kita tadi sudah menyaksikan Kang Nadiem Mulyadi langsung ya membuktikan kerja nyata teman-teman, yang mana Kang Nedi ya sama sekelompok orang yang pembencinya ya disebut Kang Nedi nggak ada kerjaan lah, mengganti nama rumah sakit ya, dan Kang Nedi langsung membuktikan ya kemarin di acara ya Lanjang Kawarga teman-teman ya. Kang Nedi ya langsung memberikan bantuan teman-teman dari hasil uang pribadinya, bukan dari APBD ya. Coba itu si Alfian Tanjung, coba pasti malu lihat ini, pasti malu dia dan pengikut-pengikutnya itu ya, bilang Kang Nedi nggak ada kerjaan lah, Kang Nedi ini itulah. Kalian malu nih lihat video ini, nyebut-nyebut bapak aing nggak ada kerjaan, yang ada kalian nggak ada kerjaan ya. Ya, teman-teman, ini kayak gini harus ya kita lawan teman-teman. Ngomongnya ustadz tapi kok ya bilangnya seperti itu, dikaitkan dengan agama ya. Alfian Tanjung ya malu lihat ini. Oke teman-teman, itu di video kali ini ya, semoga ya menjadi motivasi buat kita ya untuk terus membuat kebaikan dari seperti yang dilakukan oleh Bapak Aing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.